Halo semuanya, kami dari kelompok 5 MKWK. Nama saya Ernest William Emmanuel selaku ketua kelompok. Saya Nurul Sapu Bendara. Saya Alexandra Eladian Braska selaku sekretaris. Saya Janjaga Trilian selaku kameramen. Saya Fajar Pertama sebagai anggota. Saya Nabi Hilman sebagai anggota. Saya Adam Palim sebagai anggota. Dan judul dari kelompok MKWK kita yaitu optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas karya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Sebelumnya perkenalin, gue Alexandra Eladian Braska dan hari ini gue menjadi host yang akan memandu kalian semua dalam episode podcast kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas karya dari perspektif bahasa Indonesia atau dari pandangan bahasa Indonesia. Nah, di era digital yang lagi hits ini, media sosial itu atau teknologi itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang mana teknologi yang berupa media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook, bahkan yang lagi TikTok itu bukan cuma soal alat canggih, tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan karya yang bermakna atau untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, sebelumnya di podcast kali ini gue nggak akan sendirian nih. Kalian pasti penasaran kan, samping gue nih siapa sih gitu kan. Nah, samping gue ini adalah narasumber. Nah, untuk sebelumnya kita kenalin dulu lah narasumber ini siapa dan kegiatan dia apa aja sih sehari-harinya. Oke, halo semuanya. Kenalkan nama gue merupakan mahasiswi dari salah satu universitas yaitu Universitas Indonesia PGRI, jurusan Sistem Informasi. Kegiatan gue sehari-hari pastinya dimulai dengan kuliah, belajar, dan sering juga mengerjakan tugas yang harus gue selesaikan pastinya. Ya. Oke, mahasiswi dari Universitas Indraprasta. Iya, PGRI. Singkatannya Unindra ya? Iya. Semester berapa? Semester 1 bagian gue. Oh, semester 1. Keren. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, dalam mata kuliah bahasa Indonesia, harus belajar juga kan? Ya, pastinya. Kita diajarin kan gimana pentingnya komunikasi yang baik gitu kan. Yang mana bahasa Indonesia juga jadi bahasa yang mempersatukan kita gitu. Yang mana Indonesia ini dikenal banyak banget suku, banyak banget daerah-daerah yang berbeda. Nah, tapi dengan bahasa Indonesia itu bisa menjadikan atau bisa mempersatukan kita semua gitu. Nah, yang mana teknologi juga udah membuka jalan untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya banyak banget platform sekarang kayak Wattpad yang memudahkan para penulis pemula untuk mempublikasikan karya-karya mereka. Ya, betul banget. Tapi nih pertanyaannya nih lo, kalau menurut lo teknologi itu justru membantu melestarikan atau justru mengancam kelestarian penggunaan bahasa Indonesia di era yang lagi hits banget zaman sekarang ini? Ya. Menurut lo gimana? Menurut gue sih teknologi bisa membantu ya untuk melestarikan bahasa Indonesia dengan cara lewat media sosial atau platform digital. Contohnya kayak Instagram, kayak YouTube, kayak Twitter. Dari aplikasi itu kita tuh bisa menggunakan penggunaan bahasa Indonesia, komen-komen kayak gitu, intinya bisa membantu untuk melestarikan bahasa Indonesia di era digital yang semakin pesat ini pastinya. Terus tapi juga sebetulnya teknologi itu bisa menjadi ancaman. Bisa jadi ancaman karena banyak orang tuh sekarang lebih suka menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa campuran. Ya, Kan kayak anak-anak Jaksel tuh kan lu Kayak UI. Intinya campuran aja sih. Memang kita juga boleh menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kita. Intinya sih balance aja ya antara Indo sama Inggris. Agar ya bahasa Indonesia itu tidak melemah lah di era digital saat ini gitu. Karena bahasa Inggris juga sebenarnya sekarang Sangat dibutuhkan juga kan. banyak pekerjaan. Itu tuh buat poin plus lah Ya. buat melamar pekerjaan. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya aja sih teknologi atau media sosial yang tadi. Teknologi bisa jadi alat untuk melestarikan atau justru malah mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Jadi balik lagi ya, gimana dari kita sendiri yang menggunakan teknologi tersebut gitu ya.
bermedia sosial. Ya, bermedia sosialnya dengan bijak gitu ya. Oke, terus kalau menurut lo nih, caranya kita ngejaga kelestarian bahasa Indonesia itu gimana caranya? Caranya ya pasti ada untuk membantu untuk membantu melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang kita bisa gunakan, ya pasti gunakan bahasa Indonesia di media sosial tadi dengan bijak. Jangan, kalau bahasa kamu jangan asal bunyi gitu. Bunyi, Ya. baru lagi katanya. Ya. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik ya teman-teman semua. Terus berbicara dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita, dan yang paling penting itu ajarkan pada generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan cara tadi kita bisa membantu melestarikan bahasa Indonesia, bukan berarti menghilangkan penggunaan bahasa asing ya, karena bahasa asing juga perlu kita gunakan, karena ada website atau artikel-artikel yang harus kita baca, karena kan artikel nggak selamanya bahasa Indonesia kan, ada juga kalanya bahasa Inggris, kita juga harus paham bahasa Inggris itu. Jadi untuk cara tadi ya untuk membantu melestarikan aja sih bahasa Indonesia di era digital yang semakin pesat ini. Oke, menarik banget sih kalau bukan. Tapi kalau menurut gue nih ya, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Kenapa? Karena kalau kita nggak bijak dalam memanfaatkannya, kayak penggunaan bahasa yang salah-salah, kayak dalam chatting atau kayak dalam komen, itu tuh bisa mengurangi penggunaannya, mengurangi keindahan penggunaan bahasa Indonesia ya. Betul. Tapi kalau emang kita bijak, kayak mulai memakai bahasa Indonesia yang benar di kehidupan sehari-hari, terus kayak juga dalam media sosial, itu malah bisa memperluas keindahan atau menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Ya, Jadi kayak ya udah benar-benar balik lagi dari pribadi diri kita gimana cara memanfaatkan. Iya, memanfaatkan teknologi saat ini ya dengan bijak atau tidak. Nah, tapi menurut lo nih lo, teknologi itu lebih banyak membawa dampak positif atau dampak negatif terhadap cara kita berkarya? Ya tentunya teknologi itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya terhadap cara kita berkarya. Dampak positifnya, teknologi mempermudah akses ke berbagai alat dan platform kreatif. Contohnya kayak itu tadi yang lo sebutin kan, dan aplikasi itu kita bisa mempublikasikan karya kita untuk sebagai seorang penulis gitu kan. Terus memungkinkan kolaborasi jarak jauh juga. Terus kita bisa lebih cepat berbagi ide dan karya ke seluruh dunia. Namun dampak negatifnya nih yang harus diperhatikan. Baik kalau kita terus menerus menggunakannya ya. Soalnya tuh dampak negatifnya membuat kita terlalu bergantung pada alat-alat digital. Lu yakin gak sih zaman sekarang di kamarnya punya banyak duit? Gak sih, gue gak yakin. Ya kan? Karena kita terlalu apa-apa AI gitu kan? Menggampangkan ya? Iya, menggampangkan. Padahal kita juga perlu membaca buku. Karena membaca buku itu menambah wawasan juga kan, dan lebih jelas juga bukunya, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, siapa penanggung jawabnya. Jadi harus balance aja sih antara teknologi dan buku. Oke. Dan kadang juga teknologi itu mengurangi sentuhan personal atau kreativitas yang lebih mendalam. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan bijak atau tidak. Teknologi bisa jadi alat yang sangat mendukung untuk kreativitas kita atau justru malah membatasi kreativitas kita. Oke, benar-benar. Jadi topiknya tuh balik lagi ke gimana pribadi diri kita gitu ya, memanfaatkan teknologi ini gitu. Apakah kita ingin menggunakannya dengan bijak atau malah nggak bijak kayak gitu kan. Benar-benar balance, yang penting balance. Teknologi boleh dipakai, yang penting balance gitu. Karena yang berlebihan juga tidak baik. Oke, jadi emang optimalisasi teknologi itu emang penting, tapi tetap harus didasari dengan nilai-nilai positif dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara, udah di penghujung topik kita nih. Oke. Sebelumnya terima kasih juga buat Nurul atas pendapatnya, atas ilmu-ilmunya yang telah memberikan kita banyak banget inspirasi, telah memberikan kita banyak banget ilmu, dan juga semoga obrolan kita berdua ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi bermanfaat bagi para generus di luar sana, Penerus bangsa. Oke semuanya, sampai jumpa, tetap kreatif dan produktif. Bye bye.